Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kalian sudah tahu sistem pernapasan, organ-organnya apa aja, sekarang kita akan bahas mekanismenya. Mekanisme pernapasan pada manusia ya. Bernapas berarti ada proses menghirup dan ada proses menghembuskan. Nah, ketika kita menghirup, itu dikatakan sebagai proses inspirasi. Ketika kita mengeluarkan, itu nama prosesnya. Menghembuskan nafas, itu prosesnya dinamakan ekspirasi. Ketika kita menarik nafas, nah, bagaimana mekanismenya? Kita ngerasa kalau saat menarik nafas, itu otot tulang rusuk kita itu kayak merasa apa namanya itu? Apa sih? Namanya berkembang, nah kayak gitu, atau istilahnya adalah berkontraksi. Nah, jadi ketika kita menarik nafas, otot antar tulang rusuk kita itu mengembang, berkontraksi, dan diafragma itu adalah pembatas antara bagian dada dengan bagian perut kita. Bentuk diafragma ketika dia normal itu seperti ini, melengkung. Nah, melengkung. Jadi ketika kita menarik nafas, yang berkontraksi itu adalah otot tulang rusuk dan diafragma yang awalnya melengkung itu dia jadinya lurus begini. Jadi awalnya dia begini, dia jadi lurus kayak gini. Nah, semua manusia seperti itu ya. Jadi mekanisme inspirasi itu adalah berkontraksinya otot antar tulang rusuk dan diafragma gitu. Sedangkan ketika kita ekspirasi atau menghembuskan nafas, nih kita tarik nafas dulu ya. Habis itu kita lepaskan. Nah, itu kan kayak berasa kita itu rileks ya. Karena kita berasa rileks berarti namanya adalah relaksasi. Nah, berarti relaksasinya otot antar tulang rusuk dan diafragma. Diafragma yang tadinya itu seperti ini lurus karena dia habis inspirasi, ketika ekspirasi dia kembali menjadi normal, yaitu menjadi melengkung kembali. Nah, jadi kayak gitu bedanya mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya yang kita bahas adalah frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan itu adalah banyaknya kita bernapas dalam satuan menit. Nah, jadi setiap menit itu berapa kali kita melakukan tarikan dan hembusan nafas. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pada manusia itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah pastinya adalah umur ya. Umur itu sangat mempengaruhi proses frekuensi pernapasan kita. Bayi yang baru lahir dengan orang yang sudah dewasa, anak kecil, remaja, ya orang dewasa kayak kita, kemudian orang yang sudah usianya sudah lanjut itu juga berbeda. Jadi ketika baru lahir itu frekuensi pernapasannya lebih cepat dibandingkan dengan yang sudah dewasa, jadi lebih banyak, bisa 1 menit itu bisa 60 kali proses pernapasannya. Nah, jadi setiap 1 detik itu 1 kali proses pernapas, tarikan dan hembusan. Jadi bisa dihitung. Jadi nanti dipakai stopwatch, hitung 1 menit timernya, dihitung berapa kali tarikan dan hembusan nafas yang normal, tidak dibuat-buat ya, tidak yang enggak kayak gitu ya, harusnya normal aja. Oke. Selanjutnya dari umur udah, kemudian jenis kelamin. Ya, jenis kelamin juga mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki frekuensi pernapasannya lebih banyak, lebih cepat karena metabolisme laki-laki juga berbeda dengan perempuan. Aktivitas yang dilakukan laki-laki juga berbeda dengan perempuan. Jadi dia frekuensinya lebih banyak daripada perempuan. Kemudian selanjutnya adalah posisi tubuh. Posisi tubuh, duduk, berdiri, kemudian tidur itu juga mempengaruhi frekuensi pernapasan. Kita lebih rileks posisi kita, maka frekuensi pernapasan kita juga akan lebih minim, lebih kecil, lebih rileks gitu istilahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah suhu tubuh. Suhu tubuh juga mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Jadi kalau misalnya demam itu biasanya proses nafas kita itu kayak lebih cepat, nah kayak gitu. Lanjut, habis suhu tubuh itu ada aktivitas atau kegiatan. Nah, ini sudah pasti ya, orang yang lari sama orang yang duduk, orang yang baring, orang yang tidur itu pasti berbeda frekuensi pernapasannya dengan orang yang kegiatannya lebih banyak. Oke, jadi ada 5 hal yang mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia. Yang pertama umur,
jenis kelamin, kemudian posisi tubuh, suhu tubuh, dan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah volume pernapasan pada manusia. Volume pernapasan itu adalah kapasitas paru-paru manusia untuk menampung udara. Nah, ini bagusnya itu ada grafiknya. Jadi nanti saya kasih tunjukkan grafik di sini aja deh. Tuh di sini. Grafik, nah grafiknya itu kayak apa ya? Melengkung-melengkung. Nah, gitu. Jadi nanti di bagian tengah itu yang 500 mililiter itu adalah volume udara tidal. Volume udara tidal itu adalah volume pernapasan manusia dalam keadaan normal. Jadi normalnya itu 500 ml udara yang dapat ditampung oleh paru-paru. Kemudian ada grafik yang naik. Nah, grafik yang naik itu adalah volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi itu adalah volume ketika kita menarik napas semaksimal mungkin. Jadi ketika begini, itu kan kita menarik napas maksimal banget tuh. Nah, itu volume udara yang dapat masuk ke dalam paru-paru itu sekitar 1500 ml. Ya, mililiter ya. Mililiter udara yang masuk ke dalam paru-paru kita. Jadi itu ditunjukkan dengan grafik yang naik 1500 ml. Kemudian grafik yang turun sekali ke bawah itu adalah volume cadangan ekspirasi. Itu terjadi ketika kita itu menghembuskan nafas semaksimal mungkin. Jadi seperti ini. Tarik ya. Hembuskan. Nah, seperti itu. Ketika kita menghembuskan nafas semaksimal mungkin itu disebut dengan volume cadangan ekspirasi, dan itu juga besarnya 1500 ml. Oke, selanjutnya ketika kita sudah menghembuskan nafas semaksimal mungkin, tapi kan kita masih tetap hidup kan ya? Iya. Karena di dalam paru-paru kita itu masih ada tersimpan volume udara residu. Besarnya adalah 1000 mili. Jadi walaupun kita sudah menghembuskan nafas sekuat tenaga semaksimal mungkin, tetap ada udara yang masuk ke dalam paru-paru kita, yaitu 1000 ml. Itu adalah volume residu, volume sisa. Nah, kemudian ada yang namanya kapasitas vital dan ada kapasitas total. Kapasitas vital itu adalah jumlah dari volume cadangan inspirasi, volume udara tidal, dan volume udara cadangan ekspirasi. Jadi besarnya adalah 3500 ml kurang lebih. Kemudian ada yang kapasitas paru total. Ya, kapasitas udara total itu adalah keseluruhannya. Jadi semuanya ditambah, volume cadangan ekspirasi, volume cadangan inspirasi, volume udara tidal, dan volume udara residu itu ditambah jadi sekitar kurang lebih 4500 ml. Itu kapasitas total paru-paru kita, dan itu masih kurang lebih, berarti ada bedanya nanti dengan orang yang suka latihan fisik tersendiri, itu kapasitas paru-parunya berapa gitu. Jadi belum plek 4500 nih paru-parunya Anda gitu, enggak. Jadi dia beda, masih kurang lebih.